Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 43 Divisi Kewirausahaan KKN Reguler dari Rumah Angkatan 77 Imolos Semarang. Perkenalkan, saya Nurizkiana Febianti. Saya Aya Agustina. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi sistem pernafasan pada manusia. Ada yang tahu nggak sistem pernafasan itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses dimulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Untuk materi selanjutnya, ada beberapa organ yang perlu kita ketahui untuk mempelajari sistem pernafasan manusia. Yang pertama, rongga hidung, faring, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Ketika kita bernafas, udara dari luar akan masuk melewati rongga hidung. Rongga hidung mempunyai berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar keringat. Kemudian, selaput lendir itu berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melewati saluran pernafasan. Yang kedua ada faring. Udara dari rongga hidung masuk ke dalam faring. Faring itu merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring, tempat terletaknya pita suara. Dan kemudian masuknya udara melewati faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Yang ketiga adalah tenggorokan. Tenggorokan mirip sebuah pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin-cincin tulang rawan. Dan pada bagian dalam rongga itu dia bersilia. Silia-silia inilah berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk. Kemudian di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru mempunyai dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang mana terdiri atas dua lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis, yang mana disebut dengan pleura. Sebagian dalam selaput yang langsung menyeliputi paru-paru disebut pleura bagian dalam, sedangkan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Penyakit yang menyerang saluran pernafasan, diantaranya 1. Asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Biasanya penderita mengalami sesak saat bernafas. 2. Emfisema. Emfisema biasanya menyerang pada kantuk udara atau alveoli. Penderita tidak akan menunjukkan gejala di awal, akan tetapi lama-kelamaan penderita akan mengalami sesak saat bernafas. Yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan akibat infeksi. Biasanya penderita mengalami batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Yang keempat, kanker paru-paru. Kanker paru-paru bisa terjadi pada seseorang yang merokok aktif maupun pasif. Riwayat penyakit kanker paru-paru dalam keluarga, terpapar zat kimia dan gas beracun, atau juga menghirup polusi dengan jangka panjang. Nah, itu tadi adalah materi sistem pernafasan pada manusia dari kami. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menjaga sistem pernafasan agar terhindar dari penyakit yang menyerang pada saluran pernafasan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.